Oke guys, welcome back to my YouTube channel ya. Kita belajar lagi di sekolah gratis yang bayarnya hanya pakai subscribe guys ya. So, kita sama-sama belajar di sini tentang beberapa aplikasi yang ada di komputer dan tentunya juga aplikasi yang nantinya kita akan pelajari juga yang ada di handphone ya. Oke, so guys, jangan lupa like, comment, and subscribe seperti biasanya guys. Hanya karena itu kita semangat untuk buat konten yang positif buat teman-teman semua supaya hidupnya lebih produktif. Oke, so kali ini kita masih di ranahnya Microsoft Excel guys ya. Karena sebelumnya itu di video-video yang sebelumnya kita pernah upload bagaimana cara membuat form input manual untuk Excel database ya guys ya. Jadi di video-video sebelumnya itu kita membuat suatu aplikasi yang mana fungsinya untuk memberikan usernya teman-teman atau nanti teman-teman sendiri supaya memudahkan untuk melakukan inputting data melalui Visual Basic-nya Excel ya guys ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat satu user form tanpa harus menggunakan script VBA atau Excel gitu guys ya. VBA atau makro gitu guys ya. Kita tidak harus masuk ke dalam VBA, tidak harus setting setting script, setting user formnya di mana harus taruh title, di mana harus naruh combo box, di mana harus naruh text box, di mana naruh tombol dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya itu tidak perlu kita lakukan. Namun tentunya nanti di belakang video saya akan menerangkan kelemahan dari hal yang kita lakukan sekarang. Namun itu jauh lebih simpel daripada harus teman-teman menggunakan Visual Basic ya. Kita langsung saja guys, tanpa lama-lama kita buka Excel-nya. Oke, kita buka Excel di sini. Kita tidak buka bahan tutorial lagi, namun kita buka form baru ya. Form baru kita buka. Oke. Nah, sederhana guys ya. Sebelum melakukan hal itu tentunya teman-teman bisa membuat satu kolom dulu ya. Satu kolom dulu. Kita anggap di sini ada nomor ya, nama karyawan. Oke, di sini alamat, di sini jabatan, misal seperti itu. Di sini misalnya kita buat nomor HP, oke. Di sini kita buat anggap ID, misalnya ID komputer, misalnya kan. Nah, oke. Jadi seperti ini guys awalnya ya, mudahan teman-teman bisa lihat karena ini cukup kecil ya. Kita zoom saja. Oke. Nah, ini cukup kecil, kita buat dia lebih presisi ya dengan shortcutnya ALT ya, HOI. Nah, jadi dia akan menjadi presisi nomor, nama karyawan, alamat, jabatan, nomor HP, ID komputer. Nah, itu fungsi untuk membuat tabel ini presisi. Kita anggap jadi seperti ini seperti ini ya. Anggap ini tidak presisi ya. Kita lihat. Nah, bagaimana cara membuat dia jadi presisi ya, nyambi ilmu yang lain shortcut komputer kita pelajari ALT, HOI. Nah, jadi dia akan presisi sesuai dengan karakter yang ada di atas. Jadi seperti itu guys. Oke. Nah, balik lagi guys. Nah, setelah ini tentunya kita akan buat kolom dulu guys ya. Kita akan buat kolom dulu. Kita akan buat kolom ya, format as table. Oke. Nah, kita buat anggap saja warnanya warna kuning ya, warna kesukaanku guys. Jadi kuning ini. Oke. Nah, my table has headers. Nah, jadi ini itu akan menjadi headers ketika kita centang yang ini guys. Ya, jika kita tidak centang maka di atasnya itu akan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 dan seterusnya guys. Ya.
Nah, jika ini kita centang, maka ini akan menjadi headersnya, akan menjadi judulnya, dan oke. Nah, jadi seperti ini guys ya, tampilannya. Oke. Nah, sekarang lanjut ya, sebelum masuk ke sini, teman-teman bisa mengeluarkan dulu satu ribbon di file option ya, quick access toolbar-nya itu ya, satu toolbar. Nah, di sini teman-teman ubah dulu nih. Ini popular command. Nah, kita buat command not in the ribbon. Jadi, ini adalah command yang tidak ada di ribbon. Yang di atas ini tentunya kita akan masuk satu command, satu ribbon yang kita butuhkan di sini itu namanya form. Oke. Namanya form. Namanya form. FO. Form. Oke, ya ini guys. Ya, ikonnya mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Oke, add. Oke. Nah, di sini sudah ada formnya guys, ya. Tombol form yang tadi kita keluarkan. Nah, setelah itu baru kita klik yang ini, ya, sorry. Kita blok dulu, ya, kita blok dulu, baru kita klik yang ini. Ya, setelah diblok, klik yang tadi, itu akan langsung muncul seperti yang pernah kita buat di video sebelumnya itu di VBA guys. Namun ini jauh lebih rapi karena ini automatically guys. Ya, nah, oke, kita coba sekarang anggap nomor 1 ya, nama karyawan Diki, misal gitu, alamat Rarang, jabatan HO misalnya gitu kan, head office misalnya, nomor HP 081 ya, ID komputer misalnya ID 123 misalnya, jadi seperti itu. Kita buat new record. Nah, maka dia akan langsung masuk ya. Dia akan langsung masuk. Oke. Sekali lagi misal nomor 2 nama karyawan Syananda misal gitu ya. Syananda alamat Sekamben misal gitu ya. Jabatan komisaris misal gitu ya. Nomor HP 08176 misal gitu ya. ID komputer ID 987 misal gitu ya. Oke, new record. Nah, jadi dia akan tetap bertambah ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, cara simpel ini tentunya nanti teman-teman bisa tambahkan ke samping jika form yang teman-teman isi itu banyak. Ya, di sini akan banyak sekali. Ya, tentunya teman-teman bisa pilih nanti teman-teman juga bisa find datanya. Ya, ini find review ini di VBA juga nanti kita akan buat video terpisah karena skripnya lumayan panjang guys. Oke, kita anggap lagi di sini find next. Oke, kita buat misal kita close dulu ya. Nah, teman-teman di sini pasti ada yang bertanya, ini kok nolnya nggak ada. Nah, jadi tadi kan kita tulis 081 09 876, jadi gitu ya. Nah, kenapa di sini nggak ada nolnya? Karena bentuknya itu masih general guys ya. Bentuknya masih general, tentunya kita harus rubah karena ini form inputnya adalah yang kita isi adalah nomor, maka kita buat jadi teks ya, sehingga nanti jika teman-teman ingin masukkan di blok dulu, oke. Saya selalu lupa, oke, masuk form. Jika teman-teman ingin masukkan nomor sebelum angka yang lain, nomor 0 misal sebelum angka yang lain, itu dia akan langsung terisi. Oke, kita contohkan. Nomor 2, nomor 3, Areta. Alamat Rarang lagi, misal gitu ya, jabatan direktur, misal gitu. Oke, nomor HP 0817654321 misal gitu ya. ID komputer ID 567 misal gitu ya. Oke, kita record. Nah, maka ya 0 yang tadi
tidak terlihat di dua kolom yang di atas karena kita masih memformatkan general. Di sini dia akan otomatis terlihat guys. Ya, tentunya teman-teman juga banyak bertanya nih, kita nyambi-nyambi guys ya, kita banyak bertanya, misal kita tulis nomor HP 081 654 987 misal seperti itu, nolnya akan hilang di awal. Tentunya itu performatannya kita harus ganti guys, yang tadinya general jadi teks ya. Oke, 081 56 nah, misal seperti ini, maka nolnya akan tetap terlihat. Jadi seperti itu untuk penomoran guys ya. Oke. Baik guys, cukup sekian cara simple membuat user form. Namun kelemahan yang ini adalah kita tidak bisa membuat data validation-nya guys. Seperti video sebelumnya itu, yaitu anggap satu karakter di alamat itu kita tidak mau alamatnya itu menjadi formatnya itu double. Contoh, ada yang tulis RRG misal, itu maksudnya adalah larang, ada yang tulis larang. Namun kita supaya mengkompakkan tulisan itu semua, kita buat validation datanya itu adalah larang. Walaupun dia tulis RRG, kita tetap tulis larang. Nah, itu kelemahan dari ini, dia tidak bisa melakukan data validation. Ya guys, tentunya yang VBA itu jauh lebih kompleks, dan tentunya tampilan dan lain sebagainya teman-teman bisa melihat dari situ guys ya. Oke. Baik, dan ini seiring dengan data dari teman-teman, anggap saja seribuan data yang di sini ya. Seribuan data yang di sini itu teman-teman ini akan tetap bertambah. Nah, ini halaman 3, halaman 2, halaman 1. Jadi seperti itu. Nah, nanti terhambatnya adalah jikalau teman-teman find atau mencari data dari database yang sudah teman-teman isi, teman-teman harus keluar dulu dari sini dan mencarinya secara manual dari sini. Ya, oke, atas nama siapa, misal Diki. Ya, kita filter. Nah, yang keluar hanya Diki. Oke, so shortcutnya guys, ya teman-teman, saya tidak menggunakan keyboard. Shortcutnya untuk memunculkan filter itu adalah dengan cara tahan Alt dan klik bawah. Ya, oke, saya klik bawah terus, dan cara untuk menghilangkan centang hanya dengan klik spasi. Oke. Nah, ambil Syananda saja, klik spasi, oke. Nah, maka dia akan otomatis. Kita tidak memerlukan mouse untuk beberapa shortcut Excel ya. Nanti nyambi beberapa video itu juga akan terselip beberapa shortcut Excel yang saya gunakan untuk mempercepat pemrosesan atau mempercepat pemilihan data yang akan kita filter atau yang akan kita olah. Oke, guys, cukup sekian video kali ini ya. Simple saja, Excel itu mudah, hanya saja yang menjadi sulit adalah keinginan untuk belajar tentunya ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika teman-teman bingung dengan video kali ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah, nanti kita bisa berdiskusi di situ. Dan tentunya juga saya juga open discuss melalui Instagram. Nanti teman-teman bisa follow @zulpan_asyari ya, di situ kita bisa saling mention untuk berdiskusi mengenai beberapa videonya kita di YouTube ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk like, comment, and subscribe, karena like, comment, and subscribe itu gratis guys ya. Seperti biasanya. Kalau Ati Education pamit. See you at next video guys ya. Bye bye.